Halo Sobat Pion, selamat datang kembali di frekuensi catchy kita 99,5 FM Beyond Radio Be Your Own. Kembali lagi bersama gue Ariel yang bakal nemenin hari kalian dengan vibe positif dan update terkini. Gimana nih kabarnya Sobat Pion? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa pada hari ini. Karena sudah memasuki puasa di hari ketiga ya, alhamdulillah. Hari keempat, alhamdulillah, semoga kita masih diberikan kesehatan, semangat, dan juga terus diberikan kekuatan untuk selalu beramal baik, beribadah, memperbanyak ibadah kita supaya karena kebaikan di bulan Ramadan ini bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman harus banyak beramal ya buat hari ini. Oke. Nah, Sobat Pion, siapa yang di sini selalu update musik-musik terbaru juga nih, yang buat nemenin hari-hari teman-teman ketika puasa, biar semangat kalian makin membara gitu ya. Mungkin kita bakal rekomendasiin gitu ya salah satu musik yang trending banget ketika bulan Ramadan tiba gitu ya. Ya, kita langsung putar saja musiknya. Let's go. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Oke, gimana lagunya teman-teman? Enak banget kan dan santai banget, kayak ngerasa nostalgia dan mengingatkan kita sama sesuatu yang bener-bener identik sama bulan Ramadan gitu tuh ya. Oke teman-teman, kita bakal langsung masuk pembahasan kita hari ini ya.
kita pembahasannya santai aja gitu ya, karena kita pertemuan lalu membahas tentang apa itu sejarah radio dan juga penyiaran itu seperti apa. Kita bakal jelasin dulu nih apa itu radio ya teman-teman. Secara teknis radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik gitu ya. Yaitu gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Jadi siaran radio ini nih bisa digunakan antara manusia yang ada di bumi dan juga manusia yang sedang berada di luar angkasa ya teman-teman. Karena apa? Karena memang gelombang elektromagnetiknya itu tuh merambat gitu tuh, merambat melalui udara ataupun ruang hampa gitu sih, karena kan di bumi, di luar angkasa kan nggak ada udara ya teman-teman, dan kita tahu bahwa radio itu menggunakan elektromagnetik yang benar-benar kuat banget sehingga bisa menembus gitu ya ruang hampa sekaligus gitu tuh. Keren banget ya ternyata radio ini. Cuman memang di zaman sekarang kan kayak kita taunya cuman ada telepon, ada komputer atau apa yang lebih cepat dari segi internet gitu ya. Tapi kayak radio tuh masih terlalu asing mungkin bagi kita. Nah, itu fungsi dari radio ya teman-teman, atau arti radio itu sendiri. Lalu berlanjut ke apa sih siaran itu gitu tuh. Kata siaran merupakan padanan dan kata broadcaster gitu ya dalam bahasa Inggris. Undang-undang penyiaran memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk garis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran atau receiver yang biasa kita sebut seperti radio atau televisi. Karena hanya dua perangkat ini yang masih menerima sinyal elektromagnetik yang disiarkan melalui FM atau FM, AM, dan SW gitu tuh ya. Ada jenis-jenisnya juga gitu. Lalu selanjutnya ada penyiaran radio. Nah, penyiaran radio ini nih artinya adalah padanan kata radio broadcasting memiliki pengertian sebagai kegiatan penyebarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di udara, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, sinyal radio yang notabene adalah FM ya, frekuensi modular, yang membentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, adapun syarat-syarat, ada 5 syarat penyiaran radio ya teman-teman. Yang pertama adalah ketersediaan spektrum frekuensi radio. Jadi kalau kita mau jadi seorang penyiar radio ya, kita harus punya yang namanya spektrum frekuensi radio yang telah disepakati bahwa spektrum sinyal radio tuh hanya berkisar 87 FM sampai dengan 108 FM. Kalau di luar frekuensi tersebut itu sudah bukan lagi radio sebutannya, melainkan ada yang namanya AM dan juga SW gitu. Itu biasa digunakan untuk informasi-informasi ataupun komunikasi khusus yang memang ada dalam bentuk kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu yang kedua ada ketersediaan sarana pemancar atau transmisi gitu ya. Jadi kalau kita pengen jadi penyiar tuh kita harus punya ya teman-teman, kayak apa sebutannya, menara penyiar yang bakal menembakkan ataupun mengeluarkan sinyal elektromagnetik untuk disebarkan ke seluruh wilayah gitu ya, sehingga nanti bakal diterima ke diterima sama receiver seperti televisi ataupun radio, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada program atau acara. Jadi kalau kita pengen jadi seorang penyiar ya teman-teman, kita harus mempunyai program kita ini bakal apa gitu tuh, kita bakal ngebahas apa, kita bakal membuat program seperti apa. Nah kurang lebih seperti itu, dan harus ada gitu. Kalau kita jadi penyiar radio, kalau kita nggak punya program, kita nggak bisa disebut seorang penyiar radio gitu ya. Lalu yang keempat ada ketersediaan perangkat penerima. Nah ini juga penting teman-teman. Kalau kita jadi seorang penyiar tapi kita nggak tahu siapa yang bakal menerima
siaran kita, itu juga kita bingung loh. Dan harus memang ada gitu tuh perangkat penerimanya seperti televisi dan juga radio. Itu adalah receivernya gitu tuh ya, atau perangkat yang bisa menerimanya gitu tuh. Lalu yang kelima ada harus dapat diterima secara serentak dan bersamaan. Nah, perbedaan antara live streaming dan juga siaran gitu ya. Perbedaannya adalah kalau live streaming tuh teman-teman dia menggunakan internet dan ternyata faktanya adalah masih ada delay. Seperti ya di YouTube ataupun di Spotify atau dimanapun atau di Instagram sekalipun, kebanyakan yang namanya live streaming pasti mereka memiliki delay sepersekian detik. Entah itu 10 detik, entah itu 5 detik, masih memiliki delay. Beda dengan siaran. Kalau siaran dia tidak memiliki delay sama sekali. Apa yang dikatakan saya pada saat ini juga akan didengar oleh pendengar saya yang ada di luar sana dengan waktu yang sama juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus dengan waktu yang serentak gitu ya. Nah, terus juga ada komunikasi yang dilakukan di radio seperti halnya media massa lain adalah komunikasi massa, yakni komunikasi kepada orang banyak, massa atau publik dengan menggunakan media atau communicating with media. Salah satu syaratnya adalah satu komunikator melembaga ya, atau emang dia tuh mempunyai suatu lembaga atau PT gitu ya yang biasa mempunyai radio tuh, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah pesan bersifat umum. Nah, kalau buat siaran radio tuh teman-teman kita nggak boleh ya kayak bersifatnya kayak khusus ke satu golongan atau apa, tapi memang harus netral banget gitu tuh ya sebagai seorang penyiar radio, kecuali kalau memang ada beberapa kasus tertentu yang memang harus disebutkan seperti penyampaian berita dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada menimbulkan keserempakan dan harus serempak ya teman-teman, harus serentak. Semua orang harus mendengarkan kata yang sama, kalimat yang sama yang disampaikan oleh seorang penyiar. Dan itu nggak boleh ada delay sedikit pun, itu baru bisa disebut siaran ya teman-teman. Lalu yang keempat ada komunikasi atau lawan bicara yang bersifat heterogen gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah para pendengarnya itu tuh ya dia berkelompok teman-teman, atau emang berbeda-beda gitu tuh. Jadi tidak hanya terfokus kepada satu kelompok orang saja gitu tuh, tapi ya memang semua orang berhak mendengar yang namanya siaran gitu ya. Lalu yang kelima ada berlangsung satu arah atau one way traffic communication. Nah, ini kalau siaran tuh kan kita emang biasa dengarnya cuman denger dari radionya doang gitu, kita nggak bisa interaksi langsung gitu ya, kecuali kalau memang dari radio tuh kayak menyediakan nanti tolong hubungi nomor ini untuk konsultasi atau apapun itu, atau mau sharing-sharing soal lagu atau apapun itu pasti bakal disediain gitu tuh ya soal itu gitu tuh. Nah, biasanya itu lebih ke feedback aja gitu, bukan emang radio tuh digunakan sebagai komunikasi yang bersifat dua arah gitu, tapi komunikasi yang bersifat satu arah gitu tuh. Lalu ada karakteristik media massa radio ya. Yang pertama ada publisitas atau disebarluaskan kepada publik. Nah, karakteristik yang pertama ini nih udah pasti ya teman-teman, kalau kita siaran radio tapi nggak dipublikasi itu namanya bukan siaran radio namanya. Yang kedua ada universalitas atau pesannya bersifat umum seperti yang tadi dijelaskan. Yang ketiga ada periodisitas tetap atau berkala, misalnya bersiaran 9 jam setiap hari atau bahkan dalam sehari bisa 8 jam gitu tuh. Jadi radio tuh tetap ada jedanya ya teman-teman, di jam-jam tertentu aja gitu tuh. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang keempat ada kontinuitas atau berkesinambungan terus-menerus sesuai periode mengudara gitu tuh. Ada jadwalnya teman-teman, setiap harinya tuh ada. Contohnya di Beyond Radio kita bakal siaran di pukul 7 sampai dengan jam 10 pagi. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kelima ada aktualitas, kecepatan penyampaian informasi kepada publik berisi hal-hal informasi atau tips baru. Kayak tadi yang gue sebutin ya di awal, kayak kita harus semangat buat beribadah gitu kan di bulan Ramadan, amal kebaikan kita pasti bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu tuh ya. Lalu kita bakal bahas singkat nih teman-teman tentang sejarah penyiaran radio gitu tuh ya. Nah, menurut Hendrik Hertz berjasa membuktikan teori elektromagnetik temuan Maxwell itu benar-benar ada. Ia membuat gelombang radio dan berhasil memancarkannya. Ia pencipta alat pemancar atau transmitter, antena, dan penerima sinyal atau receiver. Nah, jadi Hendrik Hertz adalah
pencipta ya, dari pemancar dan juga receiver gitu tuh, atau penerima. Keren banget ya ternyata tokoh-tokoh dari itu tuh. Ya, terusan yang kedua ada Guglielmo atau Guglielmo Marconi ya, diakui sebagai penemu pesawat radio. Nah, ini Guglielmo Marconi ya, ini disebut sebagai orang yang penemu yang menyiarkan radionya itu tuh, yang disebarluaskannya itu ya. Terusan ada lagi namanya ini David Shanroff menjadi kandidat terkuat dalam menyandang gelar Bapak Siaran Radio karena pria ini berjuluk gitu ya, si penghayal sejati. Ia dianggap sebagai penyusun cara penggunaan utama dari alat-alat yang diciptakan pendahulunya, Marconi gitu, dengan memonya yang sangat terkenal, atau sebutannya itu tuh radio musik box ya. Itulah mengapa kini radio identik dengan musik dan gudang lagu gitu tuh ya. Bener banget kan, kayak setiap siaran radio tuh pasti dari setiap stasiun radio tuh pasti mereka selalu menampilkan musik-musik kece gitu ya, karena memang salah satu bentuk informasi yang disampaikan dalam radio juga itu berupa musik ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada Lede Forest atau ilmuwan penemu tabung hampa udara, pelopor pendiri radio siaran atau broadcasting di tahun 1916, sekaligus orang pertama kali menyiarkan berita melalui radio. Terus ada Frank Conrad, bekerja di perusahaan radio siaran pertama Washington House Company di Pittsburgh, Amerika Serikat, tercatat sebagai orang yang pertama kali menyiarkan musik radio di tahun 1919. Terus ada Edwin Howard Armstrong yang mengembangkan tabung udara ciptaan De Forest untuk memperkuat sinyal radio hingga puluhan kilometer. Atas upayanya itu, Armstrong dikenal dengan penemu radio FM dan memperoleh medali Franklin sebagai penghargaan bagi para ilmuwan. Terusan Armstrong meninggal pada tanggal 1 Februari 1954. Wah, keren-keren banget ya. Semoga jasa-jasa dari para ilmuwan terdahulu menjadi bekal yang sangat bermanfaat ya bagi kita orang-orang saat ini. Nah, lalu nih kita bakal jelasin soal jenis-jenis radio ya teman-teman. Nah, jenis-jenis frekuensi radio nih ada 3. Yang pertama ada SW atau short wave. Frekuensinya berkisar pada Hz atau Hertz ya, iya. Ada Hertz di tahun 1950 sampai 1980 mempunyai daya jangkauan yang luas, tapi gelombang suara yang diterima itu tuh bersifat mono ya teman-teman, jadi kayak masih gimana gitu, kurang terlalu jelas gitu tuh. Lalu yang kedua ada AM atau amplitude modulation yang dikembangkan pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Frekuensinya berada di kilohertz atau RF, rambatan gelombang yang bersifat rambatan tanah. Jadi kalau AM ini dia bisa menembus tanah ya teman-teman, kayak buat komunikasi yang memang digunakan khusus gitu tuh untuk informasi-informasi yang pada saat digunakan ketika perang, biasanya seperti itu. Jadi informasinya itu tuh bisa menembus tanah gitu tuh, bisa merambat ke tanah gitu tuh, meskipun kayak dipisahkan oleh gunung yang besar juga masih bisa didengar gitu tuh. Lalu yang ketiga ada FM atau frequency modulation yang dikembangkan tahun 2000-an hingga saat ini berada di frekuensi megahertz atau 87,5 FM sampai 108 megahertz ya. Ini kalau buat frekuensi FM tuh dia bersifat rambatan udara gitu tuh ya, sehingga daya jangkauannya lebih sedikit atau terbatas. Karena apa? Karena ya kalau di udara kan dia terbatas dengan datarannya ya, tergantung datarannya, dataran tinggi atau dataran rendah gitu. Semakin tinggi datarannya semakin luas juga jangkauannya juga gitu tuh, tapi tetap terbatas karena kan dipengaruhi oleh struktur udara itu sendiri gitu tuh. Lalu ada regulasi penyiaran radio ya. Yang pertama itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Terus ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation FM. Terusan yang ketiga ada setelah itu diatur melalui perubahan kedua revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 per Mkominfo 8 Tahun 2010.
Oke teman-teman, mungkin sebagai penutup kita pada pertemuan kita pada hari ini, kita bakal nunjukin lagu yang keren banget buat teman-teman. Silakan dengar dan saksikan terlebih dahulu. Keep enjoy. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Nah, kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu.
mata hatiku. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Ariel dan kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada hari ini. Wah, seru banget ya. Obrolan kita pada hari ini lebih intens lagi tentang materi soal radio dan juga pembahasan-pembahasan lainnya. Karena minggu ini kita nggak ada pertemuan ya teman-teman. Minggu ini di tanggal 4 Maret 2025 kita nggak ada pertemuan, jadi diliburkan dulu karena minggu pertama Ramadan. Asik, Masya Allah banget gitu tuh ya. Dosen kita benar-benar pengertian nih gitu tuh kepada mahasiswanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Thank you. Tapi sayang banget ya waktu kita udah habis gitu ya. Buat kalian yang masih pengen dengerin info dan lagu-lagu keren lainnya, jangan lupa stay tune terus di 99,5 FM Beyond Radio, Be Your Own. Gue Ariel pamit dulu ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita pasti bakal bertemu di pertemuan berikutnya. Dan di kesempatan berikutnya kita bakal ketemu lagi, dan dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Gue Ariel, see you. Keep the vibe positive, stay awesome, and keep rocking. Sampai jumpa Sobat Beyond. Bye-bye.